Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam orang-orang muda yang ada. Ya, satu kesempatan yang sangat baik, saudara, kita boleh ada pada malam hari ini untuk memuji, menyembah, ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kita belajar satu kebenaran firman Tuhan bagi malam hari ini, saudara, dalam ibadah pemuda yang ada. Kita akan melihat di dalam Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, berkata di sana, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kedati semuanya ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita di sini melihat ada kata Efraim. Efraim adalah anak kedua dari Yusuf, ya, raja muda di Mesir, ya, keturunan atau cucu daripada Yakub. Ya, kita tahu, saudara, bahwa Efraimlah meskipun dia anak kedua, tetapi dia mendapat berkat anak sulung. Ya, sudah menjadi anak raja muda, dapat berkat anak sulung, seharusnya, saudara, kehidupannya adalah satu kehidupan yang sangat diberkati. Tetapi kita melihat, saudara, ternyata tidak demikian kehidupan daripada Efraim. Saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, saudara, masakan atau makanan yang gosong, ya, itu akan menimbulkan satu rasa yang tidak menyenangkan bagi orang yang memakannya. Bau gosong itu, saudara, menghilangkan selera makan. Ya, tanpa kita sadari, saudara, seringkali ketika kita belajar tentang Efraim ini, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang muda yang mengenal Tuhan, ya, ibaratnya, saudara, Alkitab berkata sebagai roti bundar yang tidak dibalik. Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-8 berkata demikian, saudara. Artinya, saudara, orang percaya atau anak Tuhan seringkali menjadi gosong. Ya. Mengapa, saudara? Orang percaya diibaratkan roti yang gosong. Karena ketika seorang percaya mendengar firman kebenaran, seharusnya, saudara, hidupnya, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, saudara, tetap ada dalam kebenaran. Yesus menjadi satu-satunya teladan dalam hidupnya. Ya. Tetapi karena berbagai kesibukan, ya, ada banyak orang muda, saudara, berkata, saya sibuk dengan sekolah dan kuliah. Kemudian setelah melewati fase itu, saya sibuk dengan pekerjaan saya, dengan karir saya. Saya sibuk dengan pernikahan mungkin. Kalau yang sudah mulai berumah tangga, saudara, sibuk dengan anak, dengan pasangan yang ada. Banyak dan banyak, saudara, situasi dunia yang membuat kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Akhirnya, saudara, kita teledor, kita lupa. Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Jadi ternyata banyak orang percaya yang lupa bahwa hidupnya, saudara, adalah bagi Kristus. Prioritas hidupnya harus untuk Kristus. Ya. Tapi, saudara, selama ini dia sibuk dengan urusannya dia sendiri. Sehingga, saudara, kita menjadi seperti roti bundar yang tidak dibalik, alias gosong. Ya. Bukankah seharusnya, saudara, hidup kita menjadi berkat, memiliki arti bagi Allah dan sesama, saudara? Gosong karena tidak menjadi satu pribadi yang diinginkan Tuhan. Ya. Terlalu sibuk dengan diri sendiri, saudara. Ya.
dengan urusan sendiri, saudara. Saudara, kalau hidup saudara sebagai orang muda ada dalam genggaman Tuhan, maka saudara, Allah buat bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia akan melesat. Alkitab berkata, saudara, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ketika saudara ada dalam genggaman tangan Tuhan, itu yang akan terjadi. Tapi seringkali saudara, kita teledor. Kita hidup semau kita sendiri. Justru kita lepas dari tangan Tuhan. Anak muda yang teledor, saudara, teledor seperti apa? Yang pertama, saudara, teledor dalam menjaga pergaulannya. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-8, saudara. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Alkitab dengan tegas berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dalam hidup ini, saudara, kita harus banyak bergaul. Tapi jangan sampai, saudara, kita salah bergaul. Karena waktu orang muda salah bergaul, maka dia akan menciptakan satu masalah baru, saudara, di dalam hidupnya. Itu sebabnya, saudara, jika setan tidak bisa membujuk kita untuk hidup di dalam dosa, maka setan akan membujuk kita untuk bergaul dengan orang-orang berdosa, supaya akhirnya kita terseret dan jatuh. Ayat yang ke-9 kalau kita perhatikan, orang-orang luar memakan habis kekuatannya. Ketika dia salah bergaul, saudara, maka habis kekuatan daripada Efraim ini. Dan tetapi dikatakan dia sendiri tidak mengetahuinya. Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda. Pergaulan yang nampaknya, saudara, baik sekalipun, tetapi saudara membuat saudara jauh daripada Yesus, itu adalah pergaulan yang buruk. Ada yang berkata, saudara, kami buat bakti sosial. Kami buat kegiatan yang positif. Family gathering. Atau acara penggalangan dana misalnya begitu. Itu kan kegiatan yang positif, saudara. Tapi di hari di mana kita harus berbakti kepada Tuhan, di hari di mana, saudara, kita harus ada di dalam ibadah kepada Tuhan, berarti kita sudah menomorduakan ibadah. Saudara, ini kamuflase iblis untuk membuat kita sibuk dan menjauh daripada Tuhan. Masih banyak cara lain untuk kita bisa berbuat baik dengan kita tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Jangan sampai, saudara, saya ingin saudara, sejak saudara muda, saudara sudah harus peka terhadap hal-hal seperti ini. Dalam situasi apapun belajar, saudara, mengutamakan Tuhan Yesus lebih daripada apapun dan siapapun juga, saudara, di dalam hidup kita. Ada, saudara, juga yang mulai memutarbalikkan dan mengaburkan firman Tuhan. Mulai untuk berkompromi, saudara, dengan dosa. Saudara, ini untuk orang percaya yang pasangannya tidak seiman. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus pasal 6 ayat 14 berkata demikian. Mungkin yang ada yang berkata, itu bosenlah kita ngomong hal seperti itu. Di luaran, saudara, banyak orang ngomong, enggak apa-apa lah, enggak masalah lah, begitu kok dikepoin. Itu melanggar hak asasi berpacaran katanya.
Saudara jangan main-main saudara dengan firman Tuhan. Karena berhasil tidaknya hidup kita, sekali lagi saudara, ada dalam tangan Tuhan. Seperti ban tubles, ya. Banyak motor dan mobil yang sudah pakai ban ini saudara. Saudara pasti tahu saudara, ketika ban tubles ini tertusuk paku, dia tidak langsung kempes. Ya. Tetapi cepat atau lambat saudara, ban ini pasti kempes. Ketika seorang anak Tuhan berpacaran dan bahkan menikah dengan pasangan yang tidak seiman, mungkin saudara dampak buruknya belum dirasakan saat itu. Ya. Karena cintanya masih menggebu-gebu, masih masa bulan madu, semuanya terasa manis, ya, sweet gitu ya. Mangga asem saja saudara rasanya manis. Sambal terasi saja rasanya manis. Bahkan maaf, kotoran kucing pun rasanya manis. Karena seperti coklat katanya. Ya. Hanya cepat atau lambat semuanya akan berakhir. Orang yang melepaskan atau membuang anugerah Tuhan akan merasakan akibatnya saudara kelak. Semua yang nampaknya manis hari ini, saya bisa pastikan firman Tuhan katakan akan berubah menjadi pahit. Yang kedua ayat yang ke-10 dan kita tambah ayat yang ke-11 bagian A. Kecongkakan Israel ya, menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kedati semuanya ini. Ayat 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Ungkapan seperti saudara kata bodoh, tolol, tidak berakal, atau tidak punya otak, ya, adalah kata-kata yang tidak disukai semua orang. Ya, saya kira tidak ada satupun orang muda saudara yang mau diteriakin atau dikatain seperti ini. Saya percaya hal itu saudara. Tapi saudara, kata-kata ini seharusnya sebenarnya untuk mengingatkan kita saudara. Agar kita sebagai orang muda kita berpikir panjang. Kelebihan saudara dari burung merpati bukan terletak dari keindahan bulunya atau kemerduan suaranya saudara. Ya. Tetapi kehebatan burung merpati adalah karena kepandaian dan ketulusannya. Di zaman modern ini saudara ada banyak orang yang nekat. Nekat bagaimana saudara? Nekat menikah meski tidak ada restu daripada orang tua. Nekat menikah meskipun pasangannya bukanlah pasangan yang seiman. Mereka tidak bisa berpikir panjang lagi saudara tentang banyak hal dalam hidupnya. Ya. Sekali lagi saudara, mari kita cermati. Jangan berpikir hati saya tetap percaya dan mencintai Kristus kok, otomatis masuk surga. Tidak demikian saudara. Alkitab berkata dengan tegas, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Meskipun saudara di hati, di mulut kita berkata bahwa 1000% kita mencintai Tuhan Yesus. Tetapi saudara, jika perbuatan kita tidak menunjukkan ciri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, berarti kita adalah orang yang munafik yang ada di muka bumi ini. Karena jika kita mengasihi Yesus, harusnya kita akan menuruti perintahnya.
dan menyenangkan hatinya. Amin orang-orang muda. Ya, harus seperti itu. Mari buktikan hidupmu. Generasimu yang saat ini, bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan dan menjalankan firman itu dengan sungguh-sungguh. Menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Gadis itu adalah gambaran tentang jemaat Tuhan. Ya. Gereja Tuhan yang pandai dan tulus untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dan masuk dalam kemuliaannya. Tetapi kita juga melihat saudara, Tuhan Yesus akan menolak gadis-gadis yang bodoh dan teledor. Orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, di mana penyesalan, aniaya, kepahitan, kesengsaraan yang tidak berakhir itu akan menimpa kehidupan mereka. Roti bundar yang tidak dibalik, sekali lagi saudara, akan musnah dan dibuang. Ya. Mari saudara, hari-hari ini, ya, saya percaya dari waktu ke waktu saudara, ya, meskipun saudara firman Tuhan terus datang di dalam kehidupan kita, tetapi gempuran demi gempuran yang ada saudara, daripada dunia pun hari-hari ini bertambah. Ya. Mari kita pilih yang terbaik, yang sudah kita tahu bahwa kita akan iring Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin saudara. Ya, kasih karunia Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama dengan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Saudara, gambaran berjalan di dalam lembah kekelaman atau ketika kita hidup di dalam ketidakpastian itu adalah gambaran bagaimana kehidupan daripada dunia ini. Ya, mari saudara, orang-orang muda, mari kita peka saudara. Kita berpikir panjang. Ya, bahwa hidup kita ini adalah satu hidup yang sementara. Kesenangan yang sementara yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Jangan saudara kita tukarkan apa yang kita punya, yaitu kebenaran firman. Amen. Hidup yang kekal bersama dengan Yesus.
hidup yang mulia bersama dengan Dia. Kita tukarkan hanya dengan kesenangan, kenikmatan, keindahan sesaat saja saudara. Mari sebagai orang-orang muda kita minta kepada Tuhan, Tuhan sertai hidupku Tuhan. Engkau pakai hidupku Tuhan hari-hari ini dalam kesempatan yang aku masih punya di dalam dunia ini. Untuk namamu ditinggikan lewat hidupku Tuhan. Namamu dimuliakan lewat hidupku Tuhan. Pakai hidupku untuk berarti Tuhan bagi kemuliaan namamu. Aku tidak hidup hanya untuk urusan diriku sendiri, tapi aku hidup untuk memuliakan namamu. Amin saudara. Itulah hidup orang-orang muda. Tuhan yang bersama dengan kami.